Sudah lebih 1 minggu harga rata-rata telur ayam ras secara nasional menembus Rp28.600 per kilogram. Harga ini naik cukup tinggi dibandingkan dengan bulan lalu, dan ada yang menyentuh lebih dari Rp30.000 per kilogram di sejumlah wilayah. Banyak pedagang di pasar yang mengeluhkan naiknya harga telur ayam. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang karena banyak konsumen yang mengurungkan niatnya membeli telur. Andrian Lamemuhar, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Inkoppas Induk Koperasi Pedagang Pasar, mengatakan kenaikan harga telur tersebut mungkin dipicu oleh harga pakan yang masih tinggi. Kondisi ini diikuti dengan permintaan yang meningkat karena telur ayam menjadi makanan dan bahan olahan makanan yang digemari di Indonesia. Menurut info kawan peternak, pakan ternak seperti jagung masih impor, tapi pemerintah saya lihat sedang mengupayakan supaya pakan jagung tidak impor, akan diupayakan jagung dari NTB supaya bisa memenuhi pasokan pakan peternak-peternak ayam petelur, kata Andrian Lame di Jakarta, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Baru kan telur meningkat ya, beberapa hari ini kan. Sekarang itu di kisaran 28 sampai 35 ribu di pedagang kami di pasar tradisional. Kemudian itu tiap pasar berbeda-beda. Jadi nilai rata-ratanya itu kisaran 30.850 perak rata-ratanya ya. Ada yang sampai 35.000 pun juga ada, 31.000 juga ada, 33.000 juga ada. Itu berbeda-beda lah. Sangat-sangat variatif lah ya harganya ya di pasar-pasar kami. Jadi normalnya kan sebenarnya telur itu kan di harga 23-24 per kilo. Sekarang cukup signifikan meningkatnya. Itu mungkin faktor pendorongnya karena pakan ya. Yang saya coba konfirmasi juga di kawan-kawan peternak, pakan seperti jagung kan masih impor. Kemudian soybean mealnya juga masih impor mereka. Tapi pemerintah saya lihat sedang mengupayakan supaya jagung tidak impor. Lagi diupayakan jagung yang dari NTB ya, wilayah NTB supaya bisa memenuhi pasokan pakan buat peternak-peternak ayam petelur. Saya optimis pemerintah bisa menurunkan harga pakan, sehingga biaya produksi ayam petelur kita bisa murah, harap Andrian. Mudah-mudahan langkah-langkah konkretnya bisa dilaksanakan dengan cepat, ujar Andrian. Andrian menuturkan di kalangan kami para pedagang pasar sistemnya linier, dari peternak sudah tinggi, pasti masuk ke pasar juga tinggi, jadi pedagang pun akan menjual tinggi. Jadi dampaknya konsumen akan berteriak jika pedagang menjual tinggi, yang jadi terkendala jika konsumen berteriak, maka omset pedagang akan menurun, para penggemar telur mungkin beralih ke protein nabati tidak ke telur lagi, ungkapnya. Karena setiap pasar kisaran harga jualnya berbeda-beda, jika yang menjual tinggi otomatis omset akan menurun, terang Andrian. Andrian menuturkan, dirinya juga bertanya kepada komunitas warteg, kata mereka mulai mengurangi pembelian telurnya. Dari komunitas kawan-kawan rumah makan Padang juga seperti itu. Otomatis omset pedagang menurun. Ditanya berapa lama keadaan harga ini akan berubah, Andrian mengungkapkan, Kemendak bilang dalam 2 minggu akan berubah, maka kita lihat saja dengan cara-caranya mengambil kebijakan supaya para peternak ini bisa menurunkan HPP mereka agar bisa menjual dengan murah ke para pedagang pasar. HPP mereka turun kan, otomatis kan jangkauan harga ke pasar kami, ke pasar tradisional itu kan pasti akan lebih murah di sekarang gitu. Jadi pakan itu ditekan bagaimana yang impor-impor ini bisa turun atau ada substitusi pakan lain yang menghasilkan telur baik tapi tidak membutuhkan HPP yang sangat besar. Mudah-mudahan aja langkah-langkah konkretnya bisa dilaksanakan dengan cepat. Kalau kami para pedagang di pasar itu kan sistemnya linier. Kalau dari peternak itu sudah tinggi ya pasti masuk ke pasar kami pedagang akan menjual lebih tinggi. Yang jadi dampak itu kan para konsumen kan, konsumen kan pasti akan teriak kalau misalnya pedagang kan linear saja dia mengikuti harga yang sedang berlangsung sekarang seperti itu kan. Cuman nanti kan omset mereka menurun, jadi para penggemar telur mungkin beralih ke
protein nabati mungkin gitu kan, yang tidak telur lagi, seperti itu aja sih. Dari pihak pedagang sendiri bagaimana? Dengan ada kondisi harga telur masih tinggi, dia ya otomatis kan tadi omsetnya menurun. Iya. Ada keluhan dari mereka nggak sejauh ini, Bang? Sebenarnya nggak semua pasar ya harga telur itu meningkat ya. Tadi saya bilang tadi kan kisaran 28 sampai 35 gitu kan. Jadi ya mereka pasti yang harganya terlalu tinggi pasti omset mulai menurun. Kemarin juga saya kontekan dengan komunitas warteg, katanya mulai mengurangi pembelian telurnya, katanya begitu kan. Terus kemudian dari kawan-kawan komunitas rumah makan Padang juga seperti itu, otomatis omset mereka menurun, otomatis seperti itu. Tapi bagi konsumen-konsumen rumah tangga yang menengah ke atas ya mungkin tetap dibeli saja kan. Pakan ayam import memang seringkali menjadi pemicu kenaikan harga. Pakan untuk ayam kebanyakan import, untuk jagung kita baru mulai mengambil dari NTB, tapi sisanya import. Mudah-mudahan saja substitusi pakan ada, dan jagung hasil pakan untuk dalam negeri mumpuni sehingga harga telur tidak naik signifikan. Inkopas tidak tinggal diam terhadap kenaikan-kenaikan telur. Inkopas yang menaungi pedagang pasar ikut mendorong pemerintah agar apa yang bisa dilakukan di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri agar tidak perlu impor. Karena impor terkait harga di negara pengekspornya, apabila di negara tersebut harga tinggi dan perubahan kurs yang sangat signifikan akan sangat berbahaya. Kalau di dalam negeri bisa kita kerjakan, seperti pakan dan apapun yang bisa lakukan di dalam negeri, kenapa tidak kita coba budidayakan? Seperti itu. Tapi saya rasa ini tidak berkepanjangan lah. Saya optimis pasti pemerintah bisa menurunkan harga pakan sehingga produksi ayam petelur kita itu menjadi murah seperti itu. Bang, kira-kira menurut Abang berapa lama nih, Bang? Ya kan Mendak bilang dalam waktu 2 minggu ya. Kita lihatnya dalam waktu 2 minggu ini apakah Pak Mendak ini berhasil dengan cara-cara beliau gitu kan. Bagaimana caranya beliau mengambil kebijakan supaya para peternak ini bisa menurunkan HPP mereka sehingga bisa menjualkan produk mereka itu murah ke pasar-pasar kami seperti itu. Kalau pakan tuh banyak impor ya, Bang? Pakan kebanyakan impor. Sekarang kayak misalnya kayak jagung kan ini kita baru mau mulai mengambil dari NTB kan, mulai ngambil dari Bima, tapi sisanya kebanyakan impor semua. Soybean meal itu kan impor tuh, yang dedek kedelai itulah ya, itu kan impor juga kan. Mudah-mudahan aja substitusi pakannya ada, terus kemudian yang kedua jagung hasil pakan yang buat di dalam negeri juga mumpuni sehingga jadi harga telur itu tidak meningkat signifikan gitu. Kasian juga penggemar telur nanti kan. Iya. Telur itu kan sama kayak tahu tempe ya. Iya, Jadi betul. itu makanannya makanan rakyat. Iya. Tapi ada bagian dari produksi mereka itu yang harus diimpor. Kayak misalnya kedelai kan harus diimpor. Kemudian pakan-pakan buat ternak kan juga banyak yang diimpor kan seperti itu kan. Itu aja sih. Ada nggak Bang kayak semacam freezer atau apa dari Inkopas? Artinya kan ini kan rakyat juga kesulitan, pengusaha juga kan kesulitan Bang gitu. Artinya terhadap Mendak atau apa gitu Bang? Ya kami mendorong pemerintah lah supaya apa yang bisa dilakukan di dalam negeri tidak perlu impor ya tidak harus impor. Karena impor itu kan kita terkait dengan harga yang ada di negara pengekspornya kan seperti itu. Apabila di sana tinggi apalagi dengan perubahan kurs yang sangat signifikan kan sangat berbahaya gitu loh. Kalau bisa di dalam negeri ini bisa kita kembangkan seperti pakan, kemudian apapun yang bisa kita hidupkan di dalam negeri ini, kenapa tidak kita coba budidayakan gitu kan, khususnya di Kementerian Pertanian juga lah untuk mengembangkan hal-hal itu kan seperti itu. Ada pula kabar yang mengatakan kenaikan harga telur ayam ini terkait dengan bansos. Namun Andrian telah mengkonfirmasi langsung ke Kementerian Sosial bahwa kabar tersebut hoaks, tidak benar. Saya dapat informasi terkait kenaikan harga telur karena bansos dari informasi media, terangnya. Kemudian saya dapat informasi dari Kementerian Sosial hal tersebut dibantah, karena bantuan yang sekarang adalah bantuan tunai bukan dalam bentuk telur, jadi agar tidak menimbulkan kisruh juga di pedagang kami. Bantuan tunai untuk masyarakat tidak mampu membeli sembako, dan tidak diharuskan untuk membeli telur, jadi terserah masyarakat untuk apa bantuan tersebut, jadi tidak ada pemborongan telur dari Kementerian Sosial, pungkas Andrian.
Katanya ada kaitannya telur dan bansos. Oh, Ah. Ya, Ya, boleh. saya dapat informasi kan dari kawan-kawan media juga kan, katanya kan terkait telur ini jadi mahal nih karena bansos. Jadi itu saya juga dapat konfirmasi dari Kementerian Sosial, itu dibantah karena bansos yang rilis itu sekarang berupa bantuan tunai, bukan dalam bentuk telur gitu kan. Jadi juga tidak tidak menciptakan kisruh juga di para pedagang kami, takutnya ada kelangkaan kalau misal diborong sama pengusaha Iya, untuk bansos kan nanti telur kita langka kan seperti itu kan. Jadi dengan bantuan tunai itu buat masyarakat kurang mampu untuk membeli sembako itu bebas mereka untuk beli telur lah, beras lah, macam-macam. Tidak diharuskan itu untuk pembelian telur. Jadi tidak ada pemborongan telur dari Kementerian Sosial.